Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, kelas A2 dengan jurusan akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan atau PJBL dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan materi diskon dan tingkat diskon yang sebelumnya sudah dibagikan oleh Bu Delina. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Chelsea Novianti dengan NIM 256. Saya Noval Fadil Rizky dengan NIM 182. Saya Zahra Intan Pratami dari akhir 09. Saya Putri dengan 013. Oke, jadi pembahasan pertama mungkin akan dijelaskan oleh Suci. Baik, terima kasih. Pada bagian awal pembahasan ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan alasan mengapa topik ini diangkat. Di sini juga saya akan menjelaskan permasalahan yang ingin dikaji serta tujuan dan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini membahas fenomena ilusi diskon bertingkat seperti 50% ditambah 20%, yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen. Banyak konsumen mengira potongan tersebut mencapai 70%, padahal secara matematis hanya sekitar 60%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman aritmatika sederhana dalam kehidupan sehari-hari, serta kuatnya pengaruh psikologis terhadap persepsi harga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengertian dan jenis-jenis diskon, menganalisis pengaruh ilusi diskon terhadap perilaku pembelian, serta mengkaitkannya dengan konsep matematika keuangan. Dengan adanya pembahasan ini, bab 1 berfungsi sebagai dasar pemahaman dan arah bagi pembahasan yang lebih mendalam pada bab-bab berikutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, setelah kita mengetahui mengenai latar belakang kenapa kita membahas mengenai diskon dan tingkat diskon, ini sebelum melangkah lebih jauh, kita akan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman dari apa itu diskon dan apa perbedaannya dengan tingkat diskon. Diskon sendiri merupakan sebuah potongan harga yang diberikan oleh penjual pastinya kepada pembeli untuk meningkatkan produk barang atau jasa dari yang akan mereka pasarkan gitu. Selain itu juga sebenarnya dengan memberikan sebuah diskon, penjual itu secara tidak langsung akan mengget pembeli-pembeli baru yang sebelumnya tidak pernah membeli barang atau produk dari tempat mereka gitu. Lalu dengan memberikan sebuah diskon, banyak masyarakat yang tadinya hanya membeli cuman kayak satu atau dua, tapi karena diskon mereka akan membeli dengan jumlah yang lebih besar karena dengan persepsi bahwa mumpung lagi diskon, ayo kita stok aja gitu. Nah, apa perbedaannya dengan tingkat diskon? Tingkat diskon adalah persentase potongan barang atau jasa yang dihitung menggunakan nilai sekarang atau present value dari arus kas yang akan diterima di masa depan gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis diskon yang memang sangat amat melekat pada kehidupan kita sehari-hari atau mungkin tidak kita sadari bahwa diskon ini itu ada di sekeliling kita gitu. Yang pertama ini adalah diskon bank. Diskon bank merupakan diskon yang diberikan oleh bank pada surat berharga atau pinjaman yang dicairkan dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo dan akan dihitung berdasarkan nilai nominal atau future value. Contohnya adalah vessel dengan nilai 100 juta yang akan jatuh tempo 6 bulan lagi dan didiskontokan 10% per tahun. Nah, pemilik vessel ketika mencairkan sebelum masa 6 bulan lagi itu, mereka hanya akan mendapat 95 juta. Kenapa? Karena 5 jutanya lagi itu akan menjadi keuntungan si bank karena sebagai bentuk pengambilan resiko karena telah mencairkan si vessel sebelum masa jatuh tempo yang telah ditentukan tersebut. Lalu yang kedua adalah diskon tunai atau diskon yang diberikan kepada pelanggan yang membayar
dalam jangka waktu yang lebih singkat dari yang ditetapkan. Contohnya, diskon 5/15 atau N/30. Dalam hal ini artinya pelanggan itu akan mendapatkan diskon sebesar 5% ketika melunasi utangnya ketika membayar dalam jangka waktu 15 hari atau harus membayar penuh dalam jangka waktu 30 hari gitu. Yang ketiga adalah diskon beruntun, yaitu seperti namanya diskon beruntun. Artinya diskon yang diberikan lebih dari satu kali dalam lebih dari satu kali transaksi gitu. Jadi ketika seseorang membeli barang, misalkan seperti nanti studi kasus yang akan kami paparkan bahwa ada diskon misal 50% plus 10%. Nah, itu kan namanya diskon beruntun. Atau mungkin contoh di sini, produsen memberikan diskon 15% plus 10% kepada para pembeli grosir gitu. Atau kalau misalkan di kehidupan kita mungkin lebih sering kalau kita lihat di supermarket gitu ya, kita membeli barang nih, produk uh, diskon 50%, tetapi ketika sampai di kasir, kita tuh biasanya dapat potongan lagi, karena mungkin jumlah atau nominal pembelian kita melebihi 200.000, dan kita bisa membeli barang yang lain dengan harga yang diturunkan, karena sudah mendapatkan diskon itu, gitu. Selanjutnya, next, oke. Selanjutnya adalah diskon biasa. Diskon biasa adalah diskon potongan harga umum dalam bentuk persentase atau nominal uang yang diberikan untuk menarik konsumen seperti biasa gitu. Tapi di sini maksud biasa adalah diskon yang diberikan pada saat-saat tertentu seperti mungkin akhir tahun atau momen-momen tertentu atau hari-hari tertentu bagi hari-hari spesial dari pelanggannya ataupun dari penjual produk barang ataupun jasanya gitu. Contohnya di sini adalah diskon akhir tahun di supermarket sebesar 70% untuk produk makanan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau akhir tahun itu kan kita identik dengan yang namanya hal-hal suatu perayaan yang besar gitu kan. Nah, dari supermarket sendiri itu juga berusaha untuk memeriahkan akhir tahun dengan memberikan diskon yang besar juga biasanya. Karena apa? Karena mereka juga harus mengganti stok-stok lama dari gudang mereka untuk diperbarui pada awal tahun nanti gitu. Yang terakhir adalah diskon kuantitas, yaitu diskon yang diberikan kepada pelanggan yang membeli dengan jumlah besar. Nah, di sini terbagi lagi diskon kuantitas itu ada dua jenis. Yang pertama ada kumulatif, yang kedua adalah non-kumulatif. Di sini kalau misalkan diskon kumulatif itu diberikan berdasarkan jumlah pembelian dalam satu periode tertentu. Misalkan di sini contohnya harga satu dus susu kotak 70.000. Tetapi jika membeli minimal 10 dus, harganya akan berubah menjadi 50.000 per dus. Nah, itu kan kumulatif ya contohnya. Sedangkan kalau contoh non-kumulatifnya, itu adalah diskon yang diberikan kepada pelanggan yang memberi dalam jumlah besar dalam jangka waktu tertentu. Contohnya di sini, saya pernah membeli es teh di wilayah Malabar, itu setiap satu transaksi itu mendapatkan satu kupon ini. Dan di sini tertulis kalau misalkan saya sudah mengumpulkan 6 kupon, saya akan mendapatkan bonus 1 cup teh. Nah, itu kan salah satu bentuk jenis diskon gitu. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Chelsea atas pemaparannya. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke dalam studi kasus, yaitu ilusi diskon 50% ditambah 20%. Dan studi kasus kali ini kita akan menggunakan contoh dari salah satu retail fashion terbesar di Indonesia, yaitu Matahari Department Store. Next. Oke, jadi apakah kalian pernah melihat tipe diskon yang seperti ini? Yang awalnya diskon 50%, kemudian akan mendapat diskon tambahan sebesar 20% atau diskon tambahan lainnya. Mungkin bagi kita yang mahasiswa akuntansi ini hal yang normal ya. Jadi kita bisa menghitungnya secara matematis 50% dikali 50% dulu baru dikali 20%.
yang hasilnya akan menjadi 60%. Tapi kalau buat halayak umum, kayaknya nggak gitu deh. Oke, next. Nah, untuk kita breakdown, kenapa halayak umum nggak bisa berpikir secara matematis seperti itu, ada beberapa faktor. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada anchoring effect yang dikemukakan oleh Tversky dan Kahneman. Anchoring effect menjelaskan kecenderungan manusia untuk terlalu bergantung pada informasi pertama yang diterima dalam konteks membuat keputusan. Nah, jadi karena para customer itu pertama kali ngelihatnya 50% tambah 20%, jadi mereka menggunakan konsep matematika sederhana yaitu 50 tambah 20. Jadi asumsi mereka diskon yang diberikan oleh retail fashion itu 70%. Padahal dalam kasus nyatanya tidak seperti itu. Kemudian ada teori kedua itu numerasi dan financial literacy. Eh, Numerasi merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penelitiannya menunjukkan kalau manusia itu cenderung menggunakan matematika yang simple seperti tadi, 50 tambah 20 sama 70. Kemudian eh, yang ketiga ada mental accounting. Teori mental accounting menurut Taylor 1985 menjelaskan bahwa konsumen cenderung memisahkan transaksi keuangan ke dalam rekening mental yang berbeda dalam konteks diskon. Di sini jadi mereka tuh eh, ada kecenderungan psikologis ketika melihat diskon yang lebih besar, walaupun mereka belum menimbang-nimbang itu atau menghitung itu dengan benar. Dan yang terakhir adalah framing effect. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, 50% tambah 20% digunakan oleh retail-retail fashion karena terdengar lebih menarik daripada diskon 60%. Dan yang kedua, 2 angka diskon menciptakan persepsi generosity yang lebih besar dibandingkan eh, diskon biasa atau langsung 60% aja gitu. Kemudian yang ketiga, format bertingkat mengeksploitasi bias kognitif untuk tujuan marketing. Jadi sebenarnya eh, tujuan dari diskon 50% tambah 20% ini eh, bukan untuk mengelabui konsumen, tetapi dalam konteks marketing. Next. Oke, jadi di sini ada hitungan secara matematisnya. Yang pertama ini persepsi bagi orang awam. Nah, konsumen awam nih sering banget menjumlahkan diskonnya secara langsung gitu. Jadi 50% tambah 20%. Oh, berarti diskonnya 70%. Nah, contohnya di sini ada harga suatu barang 500 ribu. Kemudian mereka mikirnya 70% kan diskonnya, berarti mereka cuma perlu bayar 150 ribu. Yang dimana itu salah. Karena perhitungan yang benarnya itu harus dihitung secara berurutan. Yang pertama kita harus dikalikan dulu diskon 50%-nya. Kemudian kita baru mengalikan dengan diskon tambahannya itu diskon 20%. Jadi harga finalnya itu adalah 200 ribu. Next. Oke, jadi di sini eh, kita kan udah menghitung secara matematis tadi gimana cara menghitung diskon 50 tambah 20 itu. Dan dapat disimpulin kalau diskon yang tadi itu termasuk ke dalam diskon beruntun atau chain discount. Nah, itu udah disebutkan juga dalam makalah kita. Itu diskon beruntun itu sendiri adalah potongan harga yang diberikan pada satu produk lebih dari satu kali dalam satu transaksi. Kuncinya adalah diskon dihitung secara berurutan, bukan dijumlahkan. Kemudian penerapan pada studi kasus ini adalah diskon pertama dipotong langsung dari harga label, kemudian diskon kedua dihitung setelah diskon pertama, bukan dari harga awal. Next. Oke, jadi di sini ada breakdown matematisnya, yaitu kita harus mengetahui harga awalnya, kemudian kita melakukan perhitungan matematis diskon pertama, lalu menghitung eh, matematis diskon kedua. Next. Di sini juga ada alasan mengapa 50% ditambah 20% lebih aktif daripada diskon biasa yang 60%. Yang pertama di sini ada framing efeknya.
format 50% tambah 20% kelihatan lebih besar dan royal dibandingin konsep tunggal yang 60% itu sendiri. Kemudian yang kedua ada anchoring effect, yaitu konsumen tuh terkunci pandangannya pada angka besar yang pertama 50% dan tambahan 20% seperti bonus besar di atas diskon yang sudah besar juga. Kemudian mental accounting, konsumen memproses sebagai dua keuntungan terpisah. Jadi dia mendapatkan 50%, dapat 20% lagi. Jadi secara psikologis mereka kayak merasa ini win banget transaksinya. Kemudian yang ketiga adalah numerasinya rendah, karena strategi ini secara efektif memanfaatkan konsumen yang kesulitan atau tidak mau repot menghitung persentase bertingkat dengan cepat. Next. Next. Baik, di sini lanjut bagian saya ya. Yang sebelumnya lagi. Jadi, kesimpulannya dari kasus ini adalah kita sebagai konsumen itu tentunya harus lebih teliti dan kritis lagi saat melihat sebuah diskon gitu. Kita tuh harus perlu mengetahui hitungan atau halnya itu karena jangan terjebak di dalam farming atau permainan sebuah permainan diskonnya gitu. Selanjutnya, bagi perusahaan mungkin lebih ini adalah sebuah marketing yang efektif bisa dibilang. Namun untuk menjaga loyalitas yang dalam jangka panjang, tentunya perusahaan itu harus lebih transparan lagi dan memberikan informasi yang cukup jelas kepada konsumennya. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah diskon merupakan strategi pemasaran yang digunakan penjual untuk menarik minat beli konsumen melalui pembelian potongan harga gitu. Dan jenis-jenis diskon itu ada diskon tunggal, diskon bertingkat, atau diskon yang ambil ada diskon serta terus fenomena ilusi diskon ini terjadi ketika konsumen salah memahami besarnya potongan harga, terutama ada diskon bertingkat seperti 50% ditambah 20%, yang dimana itu tuh diskon besar 10% bukan 70%. Next. Mungkin bagi kita sebagai konsumen harus lebih dalam memahami sistem diskon yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya untuk perusahaan sendiri yang bijak dan transparan mengenai mekanisme perhitungannya. Selanjutnya untuk dunia pendidikan kita mahasiswa atau pelajar, pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep matematika keuangan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dan mahasiswa lebih kritis menilai fenomena ekonomi di sekitar mereka. Cukup. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Hai, terima kasih teman-teman semua atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.